Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Fikri Farihin dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Kholiduha, kemudian Muhammad Nurul Yakin, Rofika Wahyuni, dan Siti Muhayyana. Kami di sini akan menerangkan tema kepemimpinan dalam pendidikan. Dalam tema ini ada beberapa pokok pembahasan, yaitu pengertian kepemimpinan, dimensi kepemimpinan, dan pendekatan dan model kepemimpinan. Untuk mendefinisikan arti kepemimpinan dapat dilihat dari beberapa pemahaman seseorang. Maka dari itu akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu konsep kepemimpinan dan definisi kepemimpinan. Yang pertama yaitu konsep kepemimpinan. Terdapat 3 konsep. Yang pertama yaitu menganggap bahwa kepemimpinan adalah sifat bawaan dari lahir atau sudah ada pada diri seseorang. Kemudian yang kedua, kepemimpinan itu tergantung sifat dan ciri kelompok yang dipimpin. Jadi meskipun yang kedua ini meskipun mempunyai bakat, tetapi kelompok tidak mendukung atau tidak sesuai dengan sifatnya, maka sifat kepemimpinannya kurang maksimal. Kemudian yang nomor 3 yaitu konsep ini gabungan dari 2 konsep sebelumnya, yaitu suksesnya kepemimpinan tidak hanya mengandalkan sifat bawaan, tetapi harus didukung oleh sifat dan ciri dari kelompok yang dipimpin. Kemudian definisi kepemimpinan ada beberapa, yaitu pertama, kepemimpinan ada kepribadian. Kemudian kepemimpinan dapat pula dipandang sebagai penyebab sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan adalah seni atau cara untuk membuat anggota mengikuti perintah pimpinannya. Dan yang terakhir, kepemimpinan dapat pula sebagai pembinaan, sehingga tidak takut untuk bekerja sama dalam sebuah organisasi. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat kepribadian untuk dijadikan sarana dalam meyakinkan agar anggota mau dan dapat melaksanakan tugasnya yang dibebankan dengan rasa penuh semangat dan tanpa paksaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Siti Muhayyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muhayyana. Di sini saya akan melanjutkan dari Bapak Khalid, yaitu dimensi-dimensi kepemimpinan. Teori dan penelitian penuh dengan berbagai kerangka acuan untuk menguji aspek-aspek penting dari tingkah laku kepemimpinan. Kebanyakan konseptualisasi kepemimpinan berdimensi ganda. Paling sedikit mereka menyokong 2 tipe yang berbeda. Kester E. Bernard menganalisis membedakan antara keefektifan dan efisiensi dari tindakan bekerja sama. Ia mengemukakan bahwa keuletan bekerja sama bergantung pada 2 kondisi. Yang pertama, keefektifannya dan efisiensinya.
Keefektifan berhubungan dengan pencapaian tujuan kerjasama yang bersifat sosial dan non-personal. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan kepuasan motif-motif individual dan bersifat personal. Kemudian Dunwich, Cartwright, dan Alexander berdasarkan penemuan-penemuan dalam penelitiannya mengemukakan kepemimpinan dipandang dari dua fungsi kelompok. Mereka berkesimpulan bahwa pada umumnya atau mungkin semua sasaran-sasaran kelompok dapat dihubungkan dengan salah satu dari dua hal berikut. Yang pertama, pencapaian tujuan, yaitu pencapaian beberapa tujuan khusus dari kelompok. Yang kedua, pemeliharaan kelompok, yaitu pemeliharaan atau kekuatan kelompok itu sendiri. Dengan cara yang sama, Etizzoni yang memperluas pendapat Talcott Pearson berteori bahwa tiap kolektivitas harus memenuhi dua kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan-kebutuhan instrumental, mobilisasi sumber-sumber untuk mencapai tugas, dan kebutuhan-kebutuhan ekspresif, integrasi sosial dan normatif dari anggota-anggota kelompok. Salah satu rancangan kepemimpinan yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Ralph M. Stockdale dan kawan-kawannya yang mengemukakan 12 dimensi kepemimpinan yang dijabarkan dari komponen orientasi sistem dan orientasi person. Terorientasi dan para peneliti lain menggunakan label atau etikat yang berbeda-beda untuk menyatakan aspek-aspek tingkah laku kepemimpinan yang serupa. Getzel dan Kuba menggunakan istilah nomotetik dan ideografik. Bales menggunakan istilah tugas atau teks. Dan pemimpin sosial Katz, Macoby, dan Maltz menggunakan label orientasi pegawai dan orientasi produksi. Dan Helpin menggunakan etikat pemberitahuan struktur dan konsiderasi atau perhatian. Di dalam usahanya menggabungkan teori dan penelitian tentang kepemimpinan, David G. Bowes dan Stanley A. Schaefer mengusulkan 4 dimensi pokok dari struktur fundamental kepemimpinan, yaitu 1. Bantuan atau support, tingkah laku yang memperbesar perasaan berharga seorang dan merasa dianggap penting. Kedua, kemudahan interaksi, tingkah laku yang memberanikan anggota-anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan-hubungan yang saling menyenangkan. Yang ketiga, pengutamaan tujuan, tingkah laku yang merangsang antusiasme bagi penemuan tujuan kelompok mengenai pencapaian prestasi yang baik. Selanjutnya, kemudahan bekerja, tingkah laku yang membantu pencapaian tujuan dengan kegiatan-kegiatan seperti penetapan waktu, pengordinasian, perencanaan, penyediaan sumber-sumber seperti alat-alat, bahan-bahan, dan pengetahuan teknis. Jika keempat dimensi itu diperas menjadi 2, maka dimensi-dimensi yang sama seperti dikemukakan oleh Cartwright dan Zender dan yang dikemukakan oleh Etizzoni muncul kembali, di mana dimensi bantuan dan kemudahan interaksi diringkas menjadi fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau kegiatan-kegiatan ekspresif. Dimensi pengutamaan tujuan dan kemudahan bekerja diringkas menjadi fungsi pencapaian tujuan atau kegiatan-kegiatan instrumental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rofika Wahyuni, nomor NIM 2018 096 01 16 31, nomor absen 21. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pendekatan sifat-sifat, di mana pendekatan sifat-sifat itu ada pada seseorang karena pembawaan atau keturunan.
Jadi menurut pendekatan ini seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat atau dilatih. Banyak ahli yang telah berusaha meneliti dan mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik manakah yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar dapat sukses dalam kepemimpinannya. Misalnya, mengemukakan adanya 5 sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu kecerdasan, kemampuan pengawasan, inisiatif, ketenangan diri, dan kepribadian. Di mana di sini ada pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin yang bersangkutan. Pada ujung yang lain terletak gaya kepemimpinan demokratis. Menurut Tembaun dan Smil, kepemimpinan yang otokratis yaitu tekanan orientasinya diarahkan kepada tugas atau tercapainya tujuan organisasi atau lembaga. Sedangkan kepemimpinan demokratis titik berat orientasinya kepada hubungan pemimpin dengan yang dipimpin. Dengan bawahan di pihak yang lain, maka makin otoriter suatu pemimpin, maka besar otoritasnya dan makin tidak ada kebebasan bagi bawahan. Dan sebaliknya, makin demokratis suatu pimpinan, maka besar kebebasan diberikan kepada bawahan. Nah, dengan melihat gambar berikut, kiranya akan menjadi lebih jelas. Keterangan garis-garis tengah yang berupa titik-titik yang diberi nomor 1 sampai 7 menunjukkan perilaku pimpinan seperti berikut. Yang pertama, pemimpin membuat putusan dan mengumumkannya. Yang kedua, pemimpin menjual putusannya. Yang ketiga, pemimpin mengutarakan pendapat dan mengundang pertanyaan. Yang keempat, pemimpin mengemukakan putusan sementara dan bisa berubah. Yang kelima, pemimpin mengutarakan masalah, mendapatkan saran-saran, dan membuat putusan. Yang keenam, pemimpin mengutamakan batas dan meminta kelompok membuat putusan. Yang ketujuh atau terakhir, pemimpin memberikan kebebasan kepada bawahan sepanjang tidak melampaui batas yang diberikan. Nah, di sini studi kepemimpinan. Di mana studi kepemimpinan, adapun ciri-ciri kedua perilaku pemimpinan itu adalah sebagai berikut, yaitu jaringan manajemen. Teori atau pendekatan jaringan manajer ini dikembangkan oleh Roberts, di mana nama dan ciri-ciri perilaku kelima gaya kepemimpinan itu adalah yang pertama, yaitu impovasible management, yaitu pemimpin perilaku dengan memberikan perhatian yang rendah baik terhadap produksi maupun terhadap orang bawahan. Yang kedua, country club manajemen. Pemimpin berperilaku memberikan perhatian rendah terhadap produksi, tetapi memberikan perhatian yang tinggi terhadap orang atau bawahan. Yang ketiga yaitu task or authoritarian management. Pemimpin berperilaku memberikan perhatian yang tinggi terhadap produksi, tetapi memberikan perhatian rendah terhadap orang atau bawahan.
Yang keempat yaitu middle road management. Pemimpin perilaku memberikan perhatian yang seimbang terhadap produksi maupun terhadap orang atau bawahan. Yang kelima yaitu times or democratic management. Pemimpin berperilaku memberikan perhatian yang tinggi baik terhadap produksi maupun terhadap orang atau bawahan. Dengan memperhatikan ciri-ciri di atas tersebut, macam gaya kepemimpinan tersebut dapat disampaikan bahwa bagi kepemimpinan di dalam dunia pendidikan, gaya kepemimpinan time out atau demokratis manajemen adalah yang paling baik. Mengenai gaya kepemimpinan akan diuraikan lebih lanjut dalam bab 2. Di sini ada pendekatan situasional, di mana pendekatan atau teori kepemimpinan ini dikembangkan oleh Herschel dan Blackshaw. Berdasarkan teori-teori kepemimpinan sebelumnya, pendekatan situasi biasanya disebut juga pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan atau organisasi atau lembaga tidak hanya bergantung pada atau mempengaruhi oleh perilaku dan sifat-sifat pemimpin saja. Mungkin sampai di sini yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammadul Yakin. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Rofika sekaligus kesimpulan dan juga penutup. Untuk selanjutnya yakni beberapa model kepemimpinan. Pendekatan situasional atau pendekatan kontingensi melahirkan banyak model kepemimpinan. Beberapa model-model tersebut seperti kontingensi folder, model kepemimpinan 3 dimensi, model kepemimpinan 5 faktor. Itu yang pertama, kepemimpinan kontingensi Felder. Dikembangkan oleh Fred E. Felder, makanya dinamakan kontingensi Felder. Dia berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Dengan kata lain, tidak suatu gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Dengan kata lain, tidak ada seorang pemimpin yang dapat berhasil hanya dengan menerapkan suatu macam gaya untuk semua situasi. Jadi ya tidak semua pemimpin dapat ditempatkan dalam situasi tersebut. Jadi tepak-tepakan ya pas-pasan lah. Seorang pemimpin akan cenderung berhasil dalam menjalankan kepemimpinannya apabila menerapkan gaya kepemimpinan yang berlainan untuk menghadapi situasi yang berbeda. Pendapat ini ada 3 variabel. Yang pertama, hubungan antar kepemimpinan dengan yang dipimpin. 2, derajat struktur tugas. 3, kedudukan kekuasaan kepemimpinan. Berdasarkan pendapat Felder tersebut, maka situasi organisasi lembaga dikatakan menguntungkan dalam arti menentukan keberhasilan pemimpin jika hubungan pemimpinan dengan anggota bawahan baik, struktur tugas-tugas terinci dengan jelas, masing-masing kedudukan kekuasaan formal pemimpin kuat dan jelas, sehingga memperlancar usahanya untuk mempengaruhi anggota kelompoknya. Seperti itu. Untuk yang kedua, yakni model kepemimpinan 3 dimensi, dikemukakan oleh William J. Reddin tahun 1970. Dinamakan three-dimensional model karena dalam pendekatan hubungan 3 kelompok gaya kepemimpinan yang disebut gaya dasar, gaya efektif, gaya tak efektif menjadi satu kesatuan berdasarkan 2 perilaku kepemimpinan, yaitu berorientasi pada orang
people oriented, dan berorientasi pada tugas, task oriented. Masing-masing kelompok gaya kepemimpinan tersebut dibagi menjadi 4 macam gaya. Ya seperti itu. Ada penghubung realit atau terpadu, pemisah, dan pengabdi. Itu kelompok dasar. Kalau kelompok efektif ada pengembang, eksekutif, birokrat, otokrat, bijak. Yang tak efektif, gaya tak efektif ada mengajur, misionari, kompromis atau kompromisor, pelari, otokrat. Seperti itu. Redin juga memadukan 3 kelompok gaya beserta macam gaya terdapat pada tiap-tiap kelompok sehingga menjadi kombinasi seperti gaya efektif, penganjur, kompromis, pelari, dan otokrat. Sedangkan gaya dasar penghubung, terpadu, pemisah, pengabdi. Yang efektif, pengembang, eksekutif atau eksekusi, birokrat, otokrat, bijak. Seperti itu. Untuk yang terakhir, ini model kontinum. Maaf. Iya benar. Untuk yang terakhir yakni model kontinum berdasarkan banyaknya peran serta bawahan dalam pengambilan putusan. Pengambilan model pemimpinan ini adalah dari Fromm dan Yeto. Keduanya berpendapat bahwa ada 2 macam kondisi utama yang dapat dijadikan dasar bagi kepemimpinan untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan bawahan dalam pembuatan keputusan. Yang pertama, tingkat keefektifan teknis di antara para bawahan. 2, tingkat